Wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat berjumpa lagi dalam bisa FKBT, bincang santai FKBT. Ini adalah kali ke-6 dan oleh teman-teman saya didaulat sebagai host. Sejatinya saya hanya mengantar, tapi hari ini saya sebagai host, jadi saya tidak bisa kemana-mana, putar-putar ke sana kemari. Dan alhamdulillah acara kita pada sore ini menghadirkan ada 4 narasumber, Kakak D Kemalawati, kemudian ada Bang Al-Mukarram kita, Bang Imam Juwaini, kemudian ada sahabat kental kita Bapak Mira, dan nanti akan bergabung di ujung sana Pak Tokanda Rafli Kande. Kita tunggu sekarang koneksinya. Semoga beliau ada di tempat yang ada sinyal kuat, karena ini kita live di Zoom dan juga live di Facebook saya di Kamaruzaman, kemudian juga di IG Pak ya, IG Pak Wira. Pak Wira menyapa pemirsanya, kemudian juga ada di IG apa Facebook itu, di Facebook Kakak di Kemalawati. Jadi ini sebenarnya acara kami di sini tidak banyak, hanya sekitar 7 orang, tapi semoga acara ini bisa dinikmati oleh teman-teman, oleh para pemirsa dimanapun saja. Dan kami juga masih menanti di aplikasi Zoom kami peserta yang khususnya di Banda Aceh. Ada 2 hal penting di sini yang akan kita diskusikan, adalah bagaimana peran budayawan atau seniman dalam COVID-19 ini, terutama dengan merawat perdamaian. Lebih lagi Aceh akan memperingati damai tanggal 15 Agustus dan tanggal 17 Agustus kita juga akan memperingati Indonesia merdeka. Jadi ini topik yang sangat menarik. Kita ingin lihat bagaimana perspektif teman-teman seniman budayawan, dan saya rasa saya tidak perlu lagi memperkenalkan keempat narasumber saya ini. Mereka memiliki jamaahnya masing-masing. Siapa tak kenal Kak D, itu Dinong ya. Jadi kalau saya bilang Kak D Nong. Jadi Kak D Nong Kemalawati ya. Jadi saya kemarin kami agak ragu juga bagaimana mensiasati di itu. Saya bilang tuh Kak Dino, kok jadi kakak. Kemudian siapa yang tak kenal dengan Bang Imam Juwaini? Beliau adalah salah seorang seniman dan juga seorang sarjana, dan saya pikir pengalaman berkeseniannya Bang Imam Juwaini tidak diragukan lagi. Kemudian sahabat kami Bang Wira, beliau adalah, saya tidak tahu, tidak bisa menggambarkan sosok beliau yang bagaimana cara menggambarkan, karena beliau ini multi talent, dan saya hanya ingin memegang kopiah beliau yang ada sama saya sekarang. Jadi Anda bisa bayangkan hari ini beliau pakai kopiah kayak Papa Tebo. Ya, saya untuk kesempatan pertama kita akan minta nanti Bang Imam menceritakan bagaimana sebenarnya kali ini bincang santai Bang Imam. Kita tidak perlu presentasi, tidak perlu PowerPoint, hanya ingin menyapa teman-teman saja yang ada di NP kita masing-masing, di IG kita, dan juga nanti akan kita upload ke YouTube kita. Jadi ini betul-betul santai, tapi sesantai apapun masalah yang kita kupas ini adalah sangat serius, terutama terkait dengan perdamaian, kemudian COVID, dan apa dan fungsi teman-teman budayawan, seniman di Aceh. Kalau dulu setiap episode sejarah pasti ada seniman di sana ya. Jadi saya ingat betul itu pada awal-awal lagu referendum dulu ya, Yakub Taylor ya. Kemudian Syekh Yudi Prima dulu itu, kemudian Bakar AR ya. Banyak seniman dulu yang mereka berkreasi ketika kita mengalami konflik dan mereka membahasakan semua kegelisahan masyarakat. Nah, ini Bang Imam sebagai salah seorang pelaku penggerak seni di Aceh mungkin punya perspektif bagaimana sebenarnya peran seniman dalam konteks hari ini di tengah konflik, kemudian apakah kreativitas seniman itu
ya apa namanya, apakah makin tumbuh atau memang tidak ada hal yang hanya inspirasi. Jadi ini mungkin bisa di-share ke kita, mungkin teman-teman akan meresponnya. Silakan Bang Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salam kepada Nabi. Terima kasih buat semua dan kepada moderator, pemirsa, Kaki, dan semua yang hadir di sini. Jadi pada kesempatan ini mungkin sedikit coba saya akan memberikan sebuah perjalanan di mana berkesenian, perdamaian, dan juga COVID-19 ini ya. Jadi kalau kita lihat memang berbicara tentang karya seni tidak terlepas daripada apa yang disediakan oleh alam. Artinya apapun karya seni itu tidak akan luput daripada yang namanya sebuah materi yang disediakan oleh alam. Tinggal saja bagaimana seniman itu dengan emosionalnya itu, dengan emosinya bisa mengangkat sebuah karya, baik itu puisi, tari, musik, dan sebagainya. Jadi ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah perdamaian, yang kedua adalah COVID ini. Jadi sebelum kita bicara di sini, mungkin saya coba akan sedikit mereview perjalanan saya bersenian. Ada dua peristiwa besar yang coba saya lalui dalam bersenian dulu. Yang pertama adalah konflik, yang kedua adalah tsunami. Mungkin dalam masa konflik dulu, berkesenian yang coba kita laksanakan, terutama di kampus, itu juga kita agak sedikit terganggu, di mana ada rasa ketakutan, tidak boleh berkumpul, kemudian kita juga harus melihat di mana tidak adanya penyisiran dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini bisa kita lewati bersama dengan catatan kita bisa melihat bahwa oh ini bisa kita lihat, ini enggak. Artinya nampak, yang kita takutkan itu nampak. Kemudian meskipun pada konflik dulu kita tidak begitu berkuasa juga. Nah, misalnya kita siasati waktu. Kalau saya dulu di kampus di UIN misalnya, kalau misalnya malam nggak boleh latihan karena berat jam malam, jadi saya buat semua anak-anak itu jam 5 ngumpul di kampus nggak boleh pulang misalnya. Ya 5 sore, khususnya yang laki. Ini salah satu cara supaya kita bisa berkreativitas. Kemudian disambung dengan tsunami. Pada tsunami kita juga tidak tahu bagaimana untuk bangkit sebenarnya. Karena pada saat itu yang ada hanya tinggal 1, 2, 3 orang saja di kampus. Jadi ada ada kesan yang sangat berat yang kita hadapi pada saat itu adalah ketika kita mau coba bangkit, ada kesan nanti apa nih mereka lagi bala, lagi masalah, bernari-nari atau berkesenian. Jadi itu yang kita hadapi. Tapi pelan-pelan, alhamdulillah pada saat itu dengan masih belum ada lampu, belum hidup ya, kita mengandalkan lilin dan sebagainya. Kita coba bangkit pelan-pelan dan sebagainya, dan akhirnya pada malam 44 tsunami itu awal kita bangkit naik panggung kembali. Dan itu sejarahnya. Pada saat itu juga ada acara di Taman Budaya penyerahan tsunami pada relawan yang mau pulang, dan itu kita awal bangkit. Kemudian di perjalanan selanjutnya adalah perdamaian. Kemudian ketika tsunami selesai, kemudian perdamaian, kita berkesenian juga menjadi ujung tombak ya, artinya menjadi garda terdepan dalam mensosialisasi apapun, baik itu perdamaian, baik itu kita mencoba untuk memberikan sesuatu yang menarik, terutama misalnya dulu sering ada pengungsi ke Banda Aceh. Pada saat itu pengungsi ini juga kita isi dengan kesenian-kesenian, terutama di kampus. Kemudian ada hal-hal yang juga beresiko pada saat itu ketika kita misalnya nampaknya malam, kemudian pulang di situ dan sebagainya. Jadi setelah tsunami, perdamaian, kemudian awal lagi kita coba tampil setelah perdamaian ini adalah mungkin ini satu sejarah juga ketika kita menjadi penjemput ya Wali Nagrogula itu, kita main turunnya kali dengan anak-anak barat dari Hongkong, dan itu sejarah saya rasa
Itu pulang pertama Mondro Malik dengan Abu Dokter 2007 atau 2006. Dan pada saat itu kita berangkat ke bandara pun juga harus harus kita siasati naik mobil ambulan, karena kalau nggak bisa lewat, karena banyak sidik, kemudian ada orang-orang daerah yang antusias, jadi kita terpaksa dari Darussalam ke Belang Bintang naik ambulan. Jadi masyarakat itu jadi orang sakit dan sebagainya. Nah, jadi setelah sampai di bandara, ternyata juga kita was-was masuknya, dan juga ada yang merasa ini belum aman dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita bisa nanti dan pulang. Kemudian persoalan hari ini di COVID hari ini mungkin lebih parah kalau saya rasa dari dua peristiwa ini. Artinya kita nggak tahu ini musuhnya yang mana ini. Nah, kita membuat kegiatan yang dia itu ada, tapi kita nggak tahu di mana. Jadi siasatinya saya rasa tantangannya mungkin 2 kali lipat lah dari yang pernah saya lakukan. Namun hal ini juga kita bisa jalan dengan kondisi seperti ini, walaupun kita nggak bisa boleh gabung rame dan sebagainya, tapi kita coba siasati bagaimana ini bisa jalan dengan kreativitas di studio. Artinya dengan kondisi sekarang, dengan menggunakan media virtual atau media YouTube dan sebagainya. Dan kreativitas kita sekarang kita mainkan di dunia itu aja. Artinya ada pesan-pesan atau ada yang inspirasi yang coba kita tawarkan secara luas nggak bisa, ya kita menggunakan itu aja media itu. Kemudian untuk apa, bagaimana kita menjadikan momen ini dan juga untuk meminta sebuah perdamaian yang telah terjalin. Dan di sini juga kita dalam setiap karya yang kita buat, kita selalu menyisipkan pesan-pesan atau nilai-nilai yang mengakar dari target dari perdamaian ini. Artinya walaupun dia tidak berbentuk nilai yang sifatnya mungkin tidak semua orang bisa paham atau mungkin tidak semua orang bisa mengarahkan ke situ. Tapi pada intinya yang tahu daripada itu kan kita yang buat sebenarnya. Jadi nilai-nilai perdamaian ini tetap kita titipkan dalam setiap karya yang kita buat, baik itu dalam bentuk syair, bentuk gerak maupun pola lantai yang kita bangun. Dan ini satu kontribusi yang saya rasa kita coba jalankan dari masa COVID sampai hari ini dengan tantangan atau rintangan yang begitu parah, saya rasa, sehingga kesenian ini, kalaupun kita misalnya kondisi hari ini kita nggak akan bangun atau bangkit, saya rasa mungkin satu generasi kesenian itu hilang, saya rasa, karena memang kita nggak bisa mengarahkan mereka seperti apa. Mungkin kita bisa paksakan, tapi orang tua mereka juga nggak akan berikan izin berkumpul untuk sementara. Mungkin ini aja Bang yang bisa coba saya sampaikan dalam bentuk pengantar, nanti bisa kita lanjutkan, saya kembalikan. Terima kasih Bang Imam Juwairi. Saya mengerti duka Anda dan juga tak bisa putus. larangnya Putus. Tak bisa beradu deh. Jika saya tahu bagaimana tadi naik mobil ambulan ke bandara nyambung metro Mali. Sekarang metro Mali masih ingat lupa ya. Ya, kemudian tadi bagaimana misalnya setelah 44 hari tampil di panggung, itu kan dukanya kan belum habis juga, kayak maaf ya, kayak baru rumah ini. Tapi kemarin ini kan 40 hari ya kakak ya. Jadi memang habis masa nifas tsunami itu langsung terkait. Tadi saya buat beberapa poin saya dapat dan itu bagaimana kemudian urusan dengan alam, emosi, kemudian sekarang dengan tren COVID, jadi ruang seninya sudah pindah virtual. Ada yang bisa kita nikmati nanti perusahaan Bang Imam di sini. Ada di YouTube-nya atau di mana ya karya-karya Bang Imam selama COVID ini? Ada ya di mana? Kalau di pemirsa teman-teman nanti kan ini kebetulan akan nonton ini di Komunitas Salim. Jadi nanti ada di Komunitas Salim ya, nanti akan kita buat ininya
Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Bang Imam ini ada sebuah poin penting, yaitu bagaimana proses transformasi seni di kalangan generasi muda. Karena itu ada gap yang amat luar biasa karena mereka hadir pada saat COVID ini. Saya rasa begitu ya, Pak Imam, poin-poin pentingnya ya. Nah, beranjak dari situ, saya juga ingin tahu ini soal, kalau bagi saya beliau ini maestro saya, Kak Dignom Kemalawati. Ini bagaimana sebenarnya? Kakak kan juga pelaku, dan saya dengar kakak juga apa kepala UPD di Mas kan? Lagi ya. Tapi kalau duta besar dia dipanggil Pak Dubes. Kalau Pak Camat meskipun nggak jadi camat kita dipanggil Pak Camat. Kalau Pak Dekan, setelah Pak Dekan dipanggil Pak Dekan. Jadi ini kakak mungkin saya sebagai kakak aja lah. Bisa dikasih perspektifnya, Kak. Bagaimana sekarang dengan situasi COVID, kemudian kita merasakan ada pergeseran tadi yang disampaikan bahwasanya ruang virtual menjadi begitu sangat tinggi sekali sekarang animonya ya. Kemudian YouTube juga luar biasa. Channelnya itu channel ruang-ruang kreativitas generasi baru dan saya merasa setiap hari ada channel baru yang muncul di itu. Kemudian anak-anak ya satu hal mungkin kakak nanti bisa mohon komentarnya karena anak saya sekarang lagi demam juga. Bagaimana ruang seni itu TikTok, Pak? Anak-anak generasi milenial ini yang TikTok itu mereka belum sampai 5 tahun, mungkin belum sampai 10 tahun ya. Tapi mereka, ya bagi saya seni juga mereka membuat sebuah adegan, sebuah apa namanya spontanitas. Kemudian sekarang lagi ngetren ini nih Pak TikTok, lagunya Aqua, yang apa lagu Aqua yang itu apa? Nah, kemudian ngetren juga lagu ini lagu Obi Mesak. Apa namanya itu lagunya? Resah dan gelisah dua. Langsung kan? Saya mengamati TikTok. Waduh, gimana ya? Saya harus mengamati karena saya antropolognya mengamati itu bagi kami namanya virtual etnografi. Silakan, Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Saya melihat ini ya, setelah tsunami, setelah konflik, setelah tsunami, paling mencekam justru waktu pandemi ini, sangat-sangat mencekam itu pada awal-awal pandemi. Kalau dulu mungkin ruang kita itu walaupun dibatasi, tetapi kita sepertinya masih bisa ada ruang, ada bisa kita kerjakan waktu siang hari. Misalnya waktu konflik kita nggak berani keluar malam, tapi siangnya kita masih buat kegiatan. Tapi ketika kita diserang oleh pandemi ini, kita nggak tahu siang dan malam. Itu ketakutan yang luar biasa, keluar rumah, ketakutan, semua ketakutan. Ketemu orang ketakutan, begitu orang batuk, kita langsung ketakutan. Jadi sangat-sangat mencekam pada awal-awalnya. Kemudian kita membaca di media massa di daerah-daerah tertentu itu yang ribuan korbannya yang terus-menerus. Bahkan kalau kita lihat kita baca di Italia itu yang perias jenazah saja sudah tidak berani sama sekali karena begitu mencekamnya pandemi ini. Nah, akibat dari ini apa yang harus kami lakukan? Kita lakukan. Kalau saya ya karena bukan tampil, bukan seni yang memang dipentaskan, saya lebih ke sastranya. Apa yang harus kita kerjakan untuk bagi kita bisa menjadi pengobat trauma? Ya. Kita punya satu media yang kebetulan dikelola oleh Bang Helmi, ya. Mantan tunangan saya yang sekarang mendampingi saya mendampingi beliau, bapak anaknya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan ya? Saya
pernah di Disbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saya pernah di UPTD Taman Seni dan Budaya. Nah, saya belajar branding juga di Disbudpar. Nah, bagaimana membranding sesuatu. Pada saat itu teringat, kalau kita menulis puisi COVID, kita menuliskan nama orang, mungkin yang keluar nama orang. Tetapi pada saat itu kepikir oleh saya menulis puisi-puisi COVID di Kemalawati, di cakradunia.co. Terus puisi-puisi COVID siapa yang punya, misalnya Rita Wati Jasin gitu. Nah, itu ternyata luar biasa pengaruhnya. Karena apa? Anak-anak di seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia yang bisa menggunakan bahasa Indonesia, yang sekarang belajar daring, yang orang tuanya juga harus ikut berperan, ada guru yang mengharapkan anaknya menulis puisi COVID. Nah, apa yang dicari anak-anak, apa yang dicari orang tuanya, mereka kan susah untuk harus menulis puisi. Nah, cara mudahnya apa? Mereka browsing di internet, carilah puisi-puisi COVID. Nah, muncullah itu. Apa yang terjadi? Yang paling pertama muncul itu adalah cakradunia.co. Gitu. Di situ muncul media kita yang membicarakan puisi COVID. Nah, itu yang luar biasa karena kalau dulu katanya pembaca puisi itu hanya penikmatnya saja. Sekarang dengan kondisi daring ini bukan hanya penikmat, guru SD, anak SD, SMP, SMA semua mencari puisi-puisi COVID. Nah, itu branding yang kita belajar juga ketika kita ada di Disbudpar, karena memang harus kita kasih branding supaya ada kuncinya ya, kata kuncinya apa kalau untuk mencari satu. Dan puisi teman-teman yang kita himbau semua teman-teman, termasuk mungkin ini Pak Wira juga diajak untuk menulis puisi COVID. Kenapa harus puisi COVID yang kita tuliskan? Apakah puisi COVID itu memang harus sedemikian mencekamnya? Sebenarnya tidak juga. Budayawan, sastrawan itu menulis sebenarnya untuk penyadaran. Bagi saya ketika menulis puisi COVID itu, saya mengatakan COVID itu adalah badai. Dia hanya badai. Bagaimana sifat badai itu? Badai itu datangnya kan hanya sekejap. Tapi kerusakan yang diakibatkan oleh badai itu tidak bisa dengan seperti angin biasa. Pasti akan luar biasa. Hancur porak-porandan. Kenapa? Badai. Tapi badai itu akan berlangsung lama? Tidak. Nah, bagi saya tsunami itu tidak akan COVID, tsunami itu justru hanya badai. Tapi dampaknya itu luar biasa. Itu jadi puisi yang saya tulis pertama itu adalah sebenarnya COVID itu adalah badai, kesimpulan yang saya ambil. Jadi sebenarnya tujuannya adalah menyadarkan kita semua ketika badai itu kita nggak usah keluar rumah. Kita tahu ini sudah badai, sudah ada gejala badainya dari jauh, kita kan sudah mendengar itu akan ada badai. Jauh itu di mana? Di negara orang. Kan kita belum ada itu. Di negara orang kita sudah mendengar. Itu COVID sangat berbahaya. Itulah badai yang dari jauh derunya sudah terdengar sama kita. Nah, setelah kita tahu itu badai, apa kita keluar rumah, kemudian melihat keadaan di luar? Ya enggak lah. Ya kita kan harus masuk ke dalam rumah, harus menutup semua pintu dan jendela, ya, supaya abu itu tidak masuk ke dalam kita. Nah, itulah yang sebenarnya kita harus dengan segala cara, termasuk kalau secara kasat mata kita harus memakai masker. Nah, salah satunya itu. Nah, dari itu sebenarnya yang kita inginkan ketika kita menulis puisi ini. Kalau dulu mengatakan puisi itu hanya kata hati, si penyair segala macam, sebenarnya enggak. Peran kita itu adalah menyadarkan pihak-pihak tertentu. Nah, itu yang kita lakukan. Dan hampir semua teman-teman sekarang yang penulis puisi pernah mengirim puisinya ke cakradunia.co, puisi COVID. Bahkan luar negeri, Malaysia juga mengirimkan puisinya. Dan kalau salah seorang Rita Wati Jasin itu dia sampai 200.000 pembaca. Kita bisa melihat ngeceknya di catatannya. Kemudian Pak Eka Budianta juga itu juga hampir 100.000 pembaca puisinya. Dan apa yang terjadi ketika Devi Matahari
itu menulis puisi COVID dibacakan oleh anak-anak dan kemudian dimusikalisasi puisi, orang-orang akan bertanya ke mereka, ke penyairnya, apa tujuan menulis puisi, apa ini. Jadi di situ juga pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan saya menerima beberapa teman yang menyatakan, loh saya setelah menulis puisi COVID, terserah ya, ini puisi yang sudah jadi atau belum, tapi insya Allah ya kalau masuk melalui kita, karena kita sudah memang bekerja untuk melihat puisi yang benar, rata-rata ini menjadi pembelajaran, menjadi rujukan bagi guru, bagi anak-anak sekolah. Jadi COVID sebenarnya kita bergeraknya betul-betul bukan lagi secara perform yang dulu kita baca puisi di jalan-jalan, kalau pasca tsunami kita dengan Aceh Bangkit ya, Aceh Bangkit kan kita ke kemah-kemah, itu malam hari kita ada baca puisi, zikir, ya yang bisa baca puisi ya baca puisi, yang utama kan kita sebenarnya zikir, menghibur pengungsi-pengungsi hampir seluruh tempat pengungsian kita datangi dulu setiap malam, itu ada kota santa juga di situ lama, dan kita sudah berjalan untuk itu. Nah, ini ketika konflik, ketika setelah konflik, setelah tsunami, kita memang tidak pernah berhenti, sampai sekarang tidak pernah berhenti. Setelah tsunami itu satu buku ziarah ombak, itu kita makan melonjak sampai ke luar negeri, di Malaysia, ziarah ombak dengan teman-teman. Tidak pernah berhenti sampai hari ini. Tetap dalam menulis dan membaca puisi. Hanya mungkin terakhir-terakhir ini untuk tampilnya kita memang benar-benar membatasi lebih bagaimana karya itu menjadi mendunia di mana-mana orang bisa melihat. Itu mungkin untuk sementara. Terima kasih. Saya agak merinding dengar tadi itu. Hampir ratusan ribu orang baca puisi di Instagram dunia.co. Artinya apa? Ruang kreativitas tidak berhenti ya. Walaupun ini juga nanti kalau kita lihat nonton video ini, jadi hanya COVID ini tidak mematikan ruang kreativitas kita dengan segala tantangannya, dan ternyata akan melakukan ikut ya tidak bekerja. Kemudian yang menarik bagi saya, kakak tidur pun mikir ya. Tidur pun mikir, jangan-jangan kayak Tidur berdua, mikirnya berdua, jadi nggak capek. Ya, tapi kata teman saya, seorang seniman di Malaysia, Abdul Razak Pandemade, dia dapat juara 1 sekarang puisi dia di ASEAN. Dia bilang begini, Cik Kamal, meski kita tidur sebantal dengan kita punya wife, istri, tapi mimpi kita tak akan sama. Mimpi kita berdua tak akan sama, tetap beda. Meskipun kita tidur dengan sepasang, bermakna beda lah, kita punya alam. Cuman ini Pak Cik. Ya, saya ingin menyapa putra pandai itu Pak Ramli, bukan? Bukan ya? Di samping ujung sana ada Om Johari Samalana. Udah masuk belum Pak Kanda Kandi? Belum. Ya, kalau belum masuk sambil menunggu hubungan terhubung dengan Kanda Kandi kita di ujung sana, kita beliau lagi jalan-jalan di beberapa tempat di Provinsi Aceh. Kita akan minta pandangan sedikit sebagai seniman juga iya, tokoh juga iya, semua. Ini beliau ini kayaknya banyak halaman buku yang bisa menjelaskan kepada kita tentang pengalaman hidup beliau. Saya sedang menikmati lagu-lagu beliau. Kalau saya berdua dengan beliau, dengan teman-teman selalu ada musik. Nah, suaranya saya tidak tahu apa di atas tutup poli atau di bawah apa ya? Jauh ya? Jauh ya? Enak sekali suaranya. Saya terkagum-kagum. Kalau tadi Bang Imam bicara tentang seni gerak, seni tampil, kakak bicara tentang puisi, sastra, ya. Kemudian ini bagaimana menurut Pak Wira? Wira ini
Heru. Silakan. Semuanya. Baik, terima kasih Prof. KBA, Dr. Kamaruzaman Kusama Ahmad, Ketua FKBP Aceh. Ya, beliau inilah pemilik acara bisa pada hari ini. Kalau saya tidak bisa Bapak identifikasikan, baca saja buku saya keluaran 2007. Saya agam dengan 99 nama. Oh, agam. Yaitu buku kumpulan saya pertama, judulnya Aku Agam dengan 99 nama. Dan itu bukan saya menulis, ada kolega saya yang memberi judul itu. Katanya itulah mencerminkan saya. Baik, teman-teman yang sudah bergabung di Instagram saya dan di Zoom, saya akan sedikit melihat ini dalam rangka konsep kebudayaan Pak KBA, bahwa COVID-19 ini ada sebuah momen yang menurut saya momen yang gigantik atau momen yang sangat besar yang mengubah tatanan hidup manusia baik secara lahir maupun batin, ya, sehingga pada tahun 2020 ini, walaupun COVID ini disebut COVID 2019, terjadi sebuah perubahan besar yang mendekati revolusioner bagi manusia di muka bumi. Kenapa? Karena COVID-19 telah mengubah cara pandang, mindset. Kalau disederhanakan paradigma, berpikir manusia secara global. Perubahan mindset, apakah Anda sebut mindset, paradigma, cara berpikir, cara pandang, atau model berpikir. Maka cara berpikir ini kan intrinsik, aspek spiritual batinnya, mind. Dan itu berpengaruh kepada pola tindak perilaku. Jadi ada dua aspek, satu aspek intrinsik, yang satu aspek yang lawan dari intrinsik apa ya? Ya, ekstrinsiknya. Nah, ini memenuhi syarat untuk disebut sebagai perubahan kebudayaan umat manusia. Jadi kalau ada perubahan-perubahan dari zaman katakanlah klasik, lalu menuju zaman modern, lalu menuju postmodern, saya kira di postmodern ini kemudian ditandai dengan perubahan kebudayaan umat manusia, ya, secara keseluruhan memenuhi syarat karena dua-duanya. Jadi bukan hanya cara bertindak, cara bersikap, cara hidup, cara bekerja, ya, tapi juga lebih mendasar dari aspek paradigmanya. Oke. Karena kebudayaan, karena tadi dia sudah memenuhi syarat sebagai sebuah perubahan kebudayaan, maka kebudayaan dalam pengertian yang umum adalah hasil budidaya manusia, ya, yang menghasilkan kebudayaan baik yang material dan maupun imaterial. Maka tentu dia akan berpengaruh kepada, sekarang kita masuk ke dalam dunia yang lebih sempit, kehidupan berkesenian. Karena kesenian adalah salah satu elemen dari kebudayaan. Jadi ini saya agak sering mengkritik ketika orang menggunakan terminologi kebudayaan, tapi hanya bicara kesenian. Padahal kesenian adalah bahagian dari kebudayaan imaterial. Ada kebudayaan yang material, yaitu arsitektur misalnya. Jadi sebenarnya kebudayaan material itu termasuk segala hasil daya upaya manusia yang sifatnya fisik, ya mobil, ya handphone, ya laptop, ya komputer dan sebagainya. Oke. Nah, lalu itu berpengaruh pada dunia kesenian. Tadi sudah disinggung bahwa sekarang ini orang sudah bisa konser secara virtual. Dan itu sebenarnya sudah bisa dilakukan sejak dulu. Tetapi momentumnya adalah COVID-19 yang memang mengubah
cara berpikir dan cara bertindak. Sekarang ada diskusi rapat sehari-hari virtual. Anak-anak di sekolah virtual. Pemerintahan ini dijalankan koordinasinya virtual. Dan ini seiring dengan perubahan kebudayaan yang lain, yaitu kita sudah di industri 3.0, sekarang ada di industri 4.0. Ya, industri 4.0 itu bahkan sekarang Jepang sudah mulai memotori Society 5 sebagai kelanjutan dari industri 4.0 itu, yang ditandai dengan tidak lagi bisa dipisahkan antara kecerdasan buatan manusia dengan kecerdasan biologi. Jadi sekarang tubuh manusia sudah bisa berintegrasi dengan atau terkoneksi langsung dengan teknologi pada saat bersamaan. Misalnya dengan ditemukannya sebuah produk yang punya connectivity dengan saraf manusia, kita tanpa harus mengetik laptop, kita cukup menggerakkan pikiran kita, maka kemudian berbunyilah suara. Misalnya kita Google search, itu tidak lagi pakai ketik, cukup pikiran kita saja. Saya mau mencari biodata KBA, saya sudah langsung bisa dibaca. Jadi pikiran kita bisa ditransformasi ke komputer. Nah, oke. Nah, karena diskusi kita hari ini ruang lingkupnya lebih sederhana, lebih singkat, yaitu kesenian, maka itu harus diadopsi oleh dunia kesenian. Para seniman hari ini misalnya, ketika dulu 30 tahun yang lalu atau 35 tahun yang lalu, ketika saya masih SMA, ketika saya mau menulis karya sastra, apakah puisi, apakah cerpen, dan lain-lain yang sifatnya tertulis, maka saya harus mengirimkan itu dan menunggunya respon itu berhari-hari di media massa. Lalu media massa itu pun ada prosesnya lagi, bisa saja itu tidak dimuat. Hari ini dengan platform blog, dengan platform Twitter, Facebook, Instagram, atau apapun yang bisa Anda sebut, maka Anda bisa mempublikasikannya sendiri dengan pemirsa yang jangkauannya itu bisa puluhan kali lipat. Saya ingat tahun 30 tahun yang lalu di Banda Aceh, ketika saya masih aktif berteater, kami menyiapkan panggung teater berbulan-bulan, cari anggarannya, siapkan panggungnya, pasang lighting, musiknya semua live, biayanya mahal sekali, yang nonton cuma 200 orang. Tapi hari ini Anda membacakan puisi dan tayangkan di Twitter, Anda langsung punya pemirsa ribuan. No budget, cukup kuota saja. Itulah revolusi yang terjadi terbesar yang berdampak pada kesenian. Jadi kawan-kawan seniman itu bisa berkreasi dengan pemirsa, tadi sudah disinggung oleh Ibu Retno Malawati, karya kita bisa dinikmati oleh ratusan ribu orang dengan menggunakan platform Instagram, Facebook, Twitter, di YouTube, dan lain-lain dan sebagainya. Jadi tidak lagi sama seperti dulu. Dulu sangat tergantung dengan adanya tempat, sangat tergantung dengan adanya anggaran, bahkan ada kondisi birokrasinya juga. Anda harus kenal dengan redaktur, Anda harus kirim itu ke Jakarta atau kemana, Anda menunggu dimuat. Karena terbatas, bisa dimuat, bisa tidak. Dan kalau tidak, Anda akan sangat kecewa. Hari ini tidak ada kecewa. Karya yang terbaik dan terburuk, Anda harus seleksi sendiri. Anda muat saja di Facebook, Anda muat saja di Twitter. Dan itu juga yang saya lakukan selama ini. Saya sudah lama sekali, bahkan mungkin sudah 15 tahun, saya tidak mau lagi mengirimkan karya saya ke media massa itu. Ada yang beranggapan, wah itu kan tidak ada kurasi. Kurasinya itu ya salah satunya publik. Publik kan ada semuanya. Di publik itu ada profesor, ada doktor, ada ahli sastra, ada penikmat awam. Kalau karya Anda dinikmati, ya akan dinikmati. Kalau karyanya tidak dinikmati, ya tidak dinikmati. Ada proses seleksi, bahkan komplit seleksinya. Tidak hanya di tangan otoritas seorang redaktur yang belum tentu hebat juga. Jadi kemandirian itu penting. Jadi sekarang justru yang dibutuhkan adalah responsibility, tanggung jawab, dan keterampilan dari personal. Anda seorang penari, Anda siapkan tari, Anda pentas di halaman rumah, Anda syuting, kalau tariannya bagus, Anda akan punya banyak penonton. Begitu juga sastra, begitu juga drama, dan lain-lain.
Itu revolusi yang terjadi di dalam dunia kesenian karena momentum perubahan kebudayaan dari COVID-19 ini. Ya. Kita sekarang sudah bisnis, kesenian, sekolah, rapat, semuanya sudah virtual. Ya, ini menimbulkan apa yang disebut dengan virtual society, virtual minded, ya, virtual activities, apapun lah. Nah, saya kira seniman tetap berkreasi, tetap bisa menjalankan misi-misi proaktifnya, ya, karena biasanya karya seni itu adalah karya yang sudah tersublimasi oleh waktu, oleh proses intelektual, dan penyaringan-penyaringan dari publik yang saya sebutkan tadi, bisa saja mereka kurator resmi atau tidak. Ya. Jadi sudah tersublimasi karya-karya itu, sehingga bisa memiliki misi profetik, karena ada hikmah-hikmah kehidupan yang kita terjemahkan di dalam karya-karya seni kita, yang kemudian itu akan berkontribusi pada pembentukan kebudayaan. Nah, dalam konteks Aceh, di mana kita ada dalam suatu misi besar yang belum tuntas melanggengkan kebudayaan perdamaian kita pasca MOU Helsinki di tengah situasi COVID, ya peran itu tidak berubah. Kita tidak perlu mengeluh terlalu banyak soal anggaran dan lain-lain sebagainya, kalau barangkali itu dibutuhkan. Tetapi sejauh mind, intelektualitas dan lain-lain itu ada dimiliki, Anda kita miliki, maka biasanya kita bisa berkarya dan ada sedikit kebutuhan infrastruktur. Ya, misalnya, ya tentu kalau Anda tayangkan di medsos juga harus dikemas dengan baik. Mungkin perlu infrastruktur sound system yang bagus, kamera yang bagus. Karena ini bagian yang teknis yang lain, sehingga membuat apa yang kita produksi di seluruh platform media sosial ataupun internet itu kualitas produksinya bagus. Ya kalau saya cuma membaca puisi begitu saja, sound systemnya nggak bagus, tidak digarap dengan baik juga tidak menarik. Kalau difoto pakai kamera handphone, tidak diedit, tidak dengan kamera yang baik, mungkin juga kurang menarik walaupun karya bagus. Jadi pada intinya seniman tadi seperti sudah disinggung oleh Profesor Kabira, tetap bisa berkreasi. Kemarin ada publikasi Pak Rafli bilang seniman tidak akan mati, betul, karena daya juangnya, karena itu kan seniman itu bekerja dari platform terdasar kemanusiaan, hati nurani, perasaan, tambah dengan intelektualitasnya, dia akan bekerja dari level itu, sehingga dia tetap bisa berkontribusi pada publik. Kesimpulannya bahwa justru di tengah COVID-19, di mana Anda dipaksa untuk banyak tinggal di rumah, ada waktu untuk terus berkarya, bisa memanfaatkan internet dan seluruh infrastruktur internet yang ada, yaitu medsos dan lain-lain, untuk terus berkarya secara maksimal. All in sebenarnya kita baik-baik saja. Yang kita karena kita bisa menyesuaikan diri. Manusia itu kan yang paling adaptif terhadap kehidupan. Manusia itu tidak ada makhluk yang paling adaptif dengan kehidupan selain umat manusia. Itu sebabnya yang harus diselamatkan itu adalah harimau Sumatera, bukan manusia. Padahal kan paling kuat harimau. Yang paling besar dinosaurus. Yang harus diselamatkan dinosaurus. Jadi maksudnya di preservasi, bukan manusia. Manusia oke. Oke, selamat berkarya teman-teman seniman di tengah COVID-19 dan jalankan misi-misi mulia profetik di Aceh, termasuk menjaga perdamaian. Saya kira dari saya itu saja, Pak. Luar biasa, saya kayak dengar kayak kuliah dalam sekali, konsep gitu kan. Masa saya menjadi profesor? Enggak, saya betul-betul saya menikmati, dan saya catat semua tentang agam dengan 99 nama. Wow, amazing. Gimana Pak Joko sudah bergabung dengan kita? Pak, ini saya lihat ada Jamal Syarif. Ini aku sendiri. Putra Kandi siapa? Udah masuk belum? Itu siapa? Ini karena kita virtual semua, maka yang nonton nanti setelah. Pak Jo, silakan Pak Jo. Kalau ada komen ini, Pak Jo ini juga pelaku, saya selalu panggil beliau Om Jo.
Ini Pak Jamal Sarif, ini sudah ada gambar aslinya. Siapa Kiong itu? Bukan Kiong ya? ICO itu nama merek HP ini juga ada di tempat saya juga ada. Ada yang bertanya di tempat Bapak. Ada gambar. Ada. Gimana Pak Dedi? Pak Rafli sudah bisa Belum nampak situ kan? Ya? Belum nampak. Belum nampak ya? Gitu-gitu. Karena beliau sering muter. Kemarin saya dari Aceh Barat Selatan. Ini Dewi Wanti. Saya sudah mencatat. Ada Pertanyaan. Bangku, boleh? Ini silakan dibacakan. Ya, ini ada komentar Bang Ampu Devayan ya tentang seni itu katanya harus menembus batas. Dalam situasi apapun tak boleh berhenti berkarya. Mungkin media menyampaikan saja yang berubah. Jika dulu dengan cara berkumpul secara fisik, sekarang dengan virtual. Yang penting pesan seni itu tersampaikan dan bisa dinikmati publik, kata Bang Ampu. Dengan dilanjutkan TV. Ya, ya, terima kasih Pak Ampu Dewayan, salah seorang seniman juga. Saya suka dengan tulisan beliau. Komentarnya memang betul, seniman memang harus berkreasi, tapi ini kayak pakai model C semua ya, connectivity, kolaborasi, dan ya kooperasi dengan orang-orang terdekat. Ini sudah bergabung dengan kita juga Ibu Rini. Selamat datang Ibu Rini Dewi Yanti, beliau Kepala BPNB Aceh. Semoga kita bisa menangkap gambar virtual beliau. Kemudian ada Jamal Sarif di tempat saya, ini banyak yang nonton juga. Saya lihat sedang kita upayakan. Ibu Rini bisa dibuka Pak Joko? Ya. Ibu Rini Dewi bisa dibuka? Dari sana bisa dibuka. Ibu Rini, ada yang mau disampaikan karena ini kan seniman Bu Rini. Halo? Ya, kita kan masih di mood di sana. Oh, di mood di sana ya, mungkin belum lagi rapat. Ya, Pak Rafli belum connect juga ya? Belum. Oke, sambil menunggu koneksi, ini memang C semua ini. Saya poin penting dari 3 penyaji kita, sepertinya tidak ada kata tidak untuk berkreasi. Jadi ruang bagi seniman itu tetap terbuka lebar. Saya masih ingat Pak Wira ketika saya dulu SMA, kalau membuat acara kami harus potong-potong tulisan itu, tempel di belakang itu ya, pakai lem ya. Dan itu bisa dikerjakan 3 malam untuk nempel itu. Ini bisa dibayangkan dong di pesantren itu untuk membuat seperti kastil ya. Dan itu nggak tahu ruang imajinasi, nggak ada internet, nggak ada apa-apa, langsung terjadi begitu. Jadi kalau kita lihat video-video jadul dulu keren juga, tapi sekarang tidak kalah juga ya dengan nonton konser virtual. Saya masih ingat kemarin itu almarhum ya Ibu Rini, ada yang mau disampaikan Ibu, apa kabar? Silakan Bu di unmute. Ini ada Kak D, ada Pak Wira, ada Om Imam, saya panggil Om lah sekarang ini. Kami ini live di Facebook, kemudian di Zoom, dan aja masuk ke ini Bu. Silakan Bu kalau ada komen Bu. Aduh, begitu nongol saya suruh ngomong, saya bingung. Silakan Bu. Apa penting nih? Kami kan ini kan balai sebenarnya Bu. Jadi saya ini lalu ya ada kegiatannya Pak KBA ngintip-ngintip gitu. Apa sih yang lagi? Jadi sebenarnya namanya jejak tradisi gitu. Jadi tapi saya sempetin lah bentar lihat gitu. Apa kabar Bu? Imam lagi ya. Ini Pak Wira. Iya, Bang Wira.
Apa nih? Saya mesti ngomong apa ini? Saya sih kebudayaan di era pandemi ini. Ini teman-teman di sini katanya tidak pernah mati. Silakan, Bu. Betul. Kalau saya sih ini mungkin ya misalnya ini subjektif ya, tapi saya percaya diri gitu. Percaya diri artinya gini. Saya kira ketika yang tetap itu adalah kebudayaan gitu. Walaupun mungkin kalau kesehatan ya memang itu urusan orang-orang kesehatan ya, tapi kalau kebudayaannya tetap bisa eksis. Pikir ini kalau bicara kebudayaan itu budayaannya gitu, yang artinya pengetahuan juga ada di urus kebudayaan, pengetahuan di tentunya dari pengetahuan itu kan banyak kearifan yang sebenarnya pada saat ini itulah untuk menggali kembali gitu. Kemudian juga kalau kita bicara pentas panggung, ya ketika itu memang nggak bisa ya adalah dengan model virtual gitu. Jadi bisa mengekspresikan. Walaupun ya memang kalau terdampak semua terdampak, seni juga terdampak gitu. Cuma kan nggak mungkin kita ya udah kita diam semua sama-sama tidur aja lah gitu, nggak usah lakukan apapun. Nah itu yang selalu kita motivasi, kita harus kondisi ini tapi bagaimana kita mencari kita itu menunjuk bahwa bisa eksis, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini ya penyesuaian tentunya gitu, penyesuaian dengan model teknologi yang sekarang ya serba digital, virtual seperti itu. Nah itu sih kalau saya, makanya saya bilang percaya diri itu ya, kepedean mungkin karena memang saya coba untuk mendorong pertama di BPNB sendiri ya, saya cerita teman-teman itu ketika program ini nggak bisa berjalan, memang saya bilang ini kan permasalahannya ini kita bicara dari sisi anggaran aja itu memang tersedia, kita hanya menyesuaikan dan sama disetujui oleh Menteri Keuangan, Direktorat Anggaran, KPPN, kemudian juga dari Ditjen Kebudayaan sendiri. Artinya kita melakukan revisi-revisi kegiatan penyesuaian pada saat pandemi ini, ya kan nggak ada masalah. Makanya kita harus punya inisiatif gitu. Apa kira-kira penyesuaian itu gitu. Nah, kemudian juga mendorong teman-teman komunitas seperti itu ya, apa yang bisa kita lakukan dalam suasana seperti ini. Jadi kalau misalnya udah suasana pandemi, kita nggak bisa melakukan apapun, kita nggak happy, malah kan kita makin sakit semua. Kan gitu. Jadi kalau saya berpikirnya sih seperti itu gitu. Nah, juga mungkin makanya kayak teman-teman juga ada leaflet digital gitu. Ya kreativitas kawan-kawan menulis ya memang harus tetap gitu. Jadi ya cara apa orang bisa kita bisa sharing informasi ya, itulah teman-teman di BPNB membuat seri leaflet digital gitu yang bisa dipost di media sosial BPNB seperti itu. Ya. Makasih Bu Rini, dan kami teruja kalau bahasa Melayu sangat berbahagia Ibu mau bergabung dengan kami. Artinya budaya damai itu harus terus kita cari ruang-ruang kreativitas kita, dan saya tahu betul bagaimana Balai bekerja secara sangat maksimal selama pandemi ini dengan berbagai acara yang dilakukan, dan
kita juga berharap akan adanya sinergi antara balai dan teman-teman di, karena kita sama Bu, BNPT sama BNPB, Bu. Jadi ya benar balai apa BPNB ya, Balai Pelestarian Nilai Budaya, kita BNPT. Jadi ada sinerginya di situ, Bu ya. Kemudian gimana Pak Rafli, sudah masuk belum? Yang ada menawar. Menawar. Itu tuh. Assalamualaikum Pak Buya. Oh, itu. Itu sudah masuk ke Kanda Kandi. Kanda Kandi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dari Silakan. Maaf ini sudah mengganggu Kanda di dalam perjalanan di Aceh. Silakan. Kalau ini kita bicara tentang seniman budayawan dalam era pandemi di Aceh. Apakah ada komentar? saya Lagi di jalan. Lagi di jalan. Oh, hilang sinyal. Sinyal ya. Mungkin sinyalnya agak kurang ini ya. Oke, nanti kita tunggu lagi sambungannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Rini tadi sangat luar biasa. Bahwasanya pandemi COVID ini tidak menutup ruang kreativitas kita. Om Jo, ada yang mau disampaikan, Om Jo? Standby. Kemudian Bang Jamal Sarif. Halo. Memantau ya, Pak Munawir, silakan kalau ada komentar. Bagaimana tentang budayawan di era COVID? Munawir Nasir, ada yang mau disampaikan? Halo? Ada yang mau disampaikan? Bagaimana peran budayawan, seniman dalam era pandemi ini? Munawir? Tolong di-unmute dulu kalau mau ini. Unmute dulu, Bang Nasir, Munawar Nasir. Unmute, silakan. Kita berikan kesempatan buat Anda untuk berkomentar. Ya, silakan. Silakan, Bang Munawar Nasir. Nggak ada. Jamal, Bang Jamal. Tejo, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan. Unmute dulu kalau mau berkomentar. Silakan, Bang Tejo atau Lai. Ini saya punya juga. Kamu puji temannya Uci. Wah, ini ada juga. Di FB saya lupa. Ya udah saya ketik. Silakan, Syekh Atas. Silakan Syekh Kuna, silakan bertanya. Kami punya diskusi tentang peran budayawan, peran seniman dalam masa COVID. Beberapa narasumber tadi menyampaikan bahwasanya ruang imajinasi, ruang kreativitas itu tidak akan berhenti walaupun COVID melanda kita. Tadi Ibu di Kemalawati menyampaikan dengan istilah badai, dan kita yakin bahwasanya badai ini juga akan berlalu. Sambil kita menikmati atau menunggu hubungan dengan Pak Rafli Kandi. Belum bisa Pak ya? Agak susah sinyalnya. Tapi di jalan. Di jalan ya. Jalan, dan biasanya sekarang lagi cuacanya hujan. Ya, kalau tidak ada saya ingin kembali ke Bang Imam Juwaini. Kira-kira menurut Anda ke depan ini di Aceh, model-model berkesenian dengan virtual, apakah itu saya tidak ingin mengatakan berlawanan dengan tradisi seniman kita ya, seniannya Anda kan juga pelaku seni. Apakah kemudian ketika seni ini berpindah ke virtual, semua divirtualkan, ada enggak kurang makna-makna seni dari indatu kita? Karena kan seni kita kan seni panggung ya, kalau salah saya ingat ada mop-mop di kampung saya. Mop-mop itu kemudian ada macam-macam dulu seni-seni panggung itu. Nah ini ketika dibawa ke virtual mengurangi tidak nilai atau apalah kesakralannya. Saya bisa membayangkan ketika saya nonton Budaya Ketawang itu di YouTube gitu. Berbeda rasanya ketika saya nonton Budaya Ketawang itu live di depan Sultan di Pulau Jawa.
Silakan Bang Imam. Terima kasih. Ya, jadi kalau seandainya pementasan pemindahan ruang terhadap tradisi kita, saya rasa ada sesuatu yang hilang sebenarnya. Artinya kenapa? Karena secara tradisi kita itu pementasannya dilakukan dari kita lihat dulu proses perjalanannya. Misalnya dimulai dari awalnya ritual keagamaan menjadi sebuah permainan rakyat, kemudian menjadi sebuah seni pertunjukan murni, di mana perubahan durasi, kemudian intervennya ditambah dan sebagainya. Nah, dari tiga fase ini kita lihat bahwa semua tradisi Aceh ini dia tidak pernah lepas hubungannya antara pemain dan audiens. Dan ini pengaruh. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari wujud tradisi itu tersendiri, di situ ada yang disampaikan, kemudian ada yang di kesunyian, sebetulnya artinya ada bentuk kesunyian, ada yang sifatnya adalah dialog. Nah, kesunyian ini hampir semua tradisi kita itu tetap dimulai dengan nuansa-nuansa hening. Kemudian dengan nuansa dialog itu tetap adanya timbal balik antara rada dan pemain, kemudian antara penonton dan pemain juga menyatu sebenarnya. Sehingga ada yang namanya pementasan tradisi ini, kekuatan energi pemain itu juga dipengaruhi oleh penonton, di mana dia bisa menghipnotis lah istilahnya. Artinya pemain sehebat apapun kalau dia tidak ada bisa menyerap energi daripada penonton itu terasa hambar, artinya kering ya, kering. Begitu juga pementasan yang dikemas walaupun ada penonton, tapi kemasannya itu adalah lebih sifatnya individu atau lebih kepada kelompok mereka saja, itu juga kering, artinya tidak ada dialog. Karena kenapa? Karena secara struktur yang dibangun dalam tradisi dari awal pembukaan itu sudah memanggil, baik itu dengan bentuk puji-pujian yang sifatnya adalah sakral atau tidak dan sebagainya, tetapi secara tidak langsung di situ sudah membuka ruang yang sifatnya kekuatan itu bersama. Makanya kalau kita lihat dalam tradisi kita di Aceh, mungkin saya bisa rasakan gini ya, kalau jadi juri misalnya, ada tim yang sifatnya dia mulai aja kita udah merinding. Tapi ada juga yang nggak apa-apa, main capek ya udah selesai, capek aja di mana. Jadi kesimpulannya di situ kekuatan tradisi kita itu bukan di pertunjukannya, tapi di apa namanya penyatuan ruang ketika dia melakukan pementasan, adanya dialog yang terjadi di antara pemain dan penonton, dan juga penonton menjadi bahagian penari dan penari juga bahagian daripada penonton. Jadi kesimpulannya ada sedikit pengaruh, ya ada sedikit pengaruh. Kalau berbicara nilai juga saya rasa besar juga pengaruhnya hilang. Artinya kenapa? Kalau secara visual kita tidak bisa menggambarkan secara utuh yang namanya kira-kira pujian misalnya. Tapi kita kan hanya menggambarkan dalam bentuk pertunjukan murni misalnya. Artinya ya pertunjukan murni. Jadinya ya pertunjukan biasa aja. Karena apapun cerita roh yang dibangun di tradisi ini secara langsung kita lihat jelas berbeda. Sama halnya misalnya Syekh besar ini main video, kemudian kita nonton CD juga beda dengan kita langsung nggak dapat. Jadi kita nggak terjadi dialog ya. Kalau saya melihat seperti itu, jadi ada pergeseran. Tapi apapun cerita, dua-dua ini kita juga harus bisa mendapatkannya. Artinya kita nggak mungkin menolak yang namanya modernisasi. Akan tetapi kalau saya lebih melihatnya di sini, apakah modernisasi yang mengatur kita budaya kita atau budaya yang masuk ke dunia modernisasi ini? Dan ini pilihan saya rasa. Artinya kalau dunia industri atau modernisasi ini kita jadikan sebagai media seluas-luasnya media, berarti kita harus bisa mensiasatinya, terutama durasi, waktu, kostum dan sebagainya.
Tapi kalau misalnya kita tergilas dengan modernisasi ini, saya rasa semua akan hancur. Artinya kita tidak bisa membentuk yang namanya akar-akar tradisi kembali di generasi selanjutnya. Terutama generasi-generasi yang hari ini mungkin seperti kita bicarakan tadi, TikTok dan sebagainya. Kita kalah. Artinya, apakah misalnya guna TikTok ini juga budaya kita bisa masuk ke situ, atau TikTok ini akan merusak budaya kita? Nah, ini saya rasa dua-dua ini menjadi PR ya, artinya PR dalam artian kita arah ke positif atau negatif, dua-dua ini bisa terjadi. Saya rasa demikian. Terima kasih. Saya uraian Bang Imam mengingatkan saya pada live sepak bola selama pandemi COVID. Karena nggak ada penonton, seperti melihat mereka sedang latihan sepak bola. Nggak ada feel, jadi nggak ada meriang. Nggak, jadi mereka main bola tapi ya kayak main latihan karena nggak ada penontonnya. Nggak tahu, dan itu terasa juga Pak, ya, di seni juga ya. Ketika misalnya ada sebuah tampilan yang memang mereka masuk, kita sudah merasakan getarannya. Ada juga yang pada saat mereka tidak ada apa-apa, cuma kita nikmati saja mereka sebagai performan. Dan itu bagi saya penting sebagai penikmat seni, ketika kita lihat beberapa seni di Aceh khususnya ya, bagaimana mereka bisa menyalurkan gelombang atau energi seni mereka kepada penonton. Nah, Om Jo ada yang mau disampaikan, Om Jo? Silakan Om Jo. Om Jo, silakan di-unmute punya Om Jo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak KBA, terima kasih. Pak Wira ini seniman semua hebat-hebat, saya pikir. Mungkin saya sedikit aja Pak KBA, ini konteksnya kan masalah seniman jaga damai, ya kan? Konteks sedikit saya memang perlu ada perhatian. Sekarang saya lihat dalam dunia kesenian di Aceh khususnya sangat bermasalah dengan kekuasaan kelembagaan kesenian. Jadi itu sangat besar potensi konflik saya pikir Pak KBA ya. Nah, sekarang pemerintah kan sudah memfasilitasi untuk pertunjukan seni virtual. Saya sangat sepakat dengan statement Rafli kemarin yang menyebutkan bahwa seniman tidak akan mati. Saya pikir memang begitu, seniman dia sifatnya berkarya kan. Berkarya kan bukan berarti dibayar baru berkarya, tapi berkarya baru kemudian menyebar. Saya pikir itu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, potensi konflik ini yang harus segera diselesaikan Pak KBA. Misalkan bagaimana menuntaskan kanun kesenian, terus bagaimana menuntaskan soal kekuasaan di kelembagaan kesenian seperti DKA misalnya bisa selesai. Terus yang ketiga harus ada aturan yang mengatur tingkat profesionalisme seniman itu sendiri. Saya kasihan kalau kayak Pak Kak Nong nih misalnya tampil tapi ya dia tidak dihargai sebagai seorang yang senior, misalnya sudah berkarya begitu banyak. Nah, kemudian Pak Wira misalnya atau Pak Imam ini sama-sama orang senior ini kan, dia ada kelasnya mestinya dalam hal itu. Nah, makanya perlu ada dorongan untuk segera nih kanun keseniannya diselesaikan, kanun kesenian. Nah, karena saya lihat di lingkaran senimannya sendiri ini sangat diperbincangkan dan bahkan punya potensi terkotak-kotak. Nah, jadi ada kelompok yang membuat kelompok sendiri gitu segala macam. Mungkin di sini Pak Imam paling jelas ya kan, paling paham nih Pak Imam Jo ini sebenarnya. Jadi saya pikir itu aja Pak KBA. Nah, terima kasih setelah di kesempatan di sini. Assalamualaikum Pak KBA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Jo. Silakan Kanda Rafli. Kami tunggu Kanda di sini dengan penuh harap. Mohon kami diberikan sedikit banyak pencerahan kepada kami di sini. Silakan Kanda.
sedang ini. Audionya sudah Connecting ya, connecting to audio ya. Sudah bisa belum? Oke. Sudah. Silakan Anda. Di unmute punya beliau. Enggak. Dia lagi menyesuaikan. Sedang menyesuaikan beliau. Ya. Memang teknologi ya begitu ya. Kalau kita berakrab sama dia, dia berakrab sama kita. Baik, tadi kata Pak, saya kaget juga, dengerin juga nanti Pak Wira itu. Kita mikir satu keyword di kepala muncul di. Iya. Ya, saya bilang begini, lagi mikir Kano masuk keluar puisi beliau nih. Kan betul ya? Suaranya nggak keluar. Betul ya? Bergerak. Harus tahu ya, bisa ya? Jadi saya mikir Kano, langsung keluar semua rasa Kano di situ. Lagi mikirin ngomong sama Pak Wira, tapi di pikiran saya Kano. Bisa begitu ya? Artificial intelligence ya? Hilang lagi. Ya, silakan. Sudah bisa connect lagi enggak? Sebentar. Dulu Nggak stabil ya? Susah sekali ini. Mesin sendiri kita sendiri. Nah ini. Tapi kalau yang terintegrasi ya, silakan karena sudah bisa mendengar suara saya. Boleh. Kalau saya boleh. Oh silakan. Ya silakan. Jelas suaranya. Jelas. Assalamualaikum semuanya. Kak D, ini senior saya, Bang Wira, Bang Imam, Bapak KBA nih, dosen saya di Syariah dulu. Salam semuanya. Saya menarik sebenarnya ketika ada lembaga-lembaga yang memfasilitasi untuk berbincang tentang kebudayaan seperti ini. Karena memang sudah semestinya ketika COVID seperti ini, asupan-asupan untuk otak kita ya hanya forum-forum diskusi di webinar seperti ini. Karena untuk berharap ada diskusi di warung kopi sudah agak susah, ada workshop atau seminar yang formal juga sudah tidak boleh lagi. Kemudian artinya malah kalau secara frekuensi yang saya lihat, ini yang saya ikuti dengan teman-teman di media sosial, setidaknya Aceh ada geliat untuk ingin tetap eksis di masa pandemi ini. Tetapi kebanyakan yang memfasilitasi untuk webinar ini yang berbicara tentang kebudayaan ini masih banyak kalau kita di Aceh ini hanya lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, artinya bagus juga ini sudah ada yang memfasilitasi, sudah ada yang buat. Tetapi dari pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan pemerintahan, baik apakah itu komunitas ataukah itu asosiasi-asosiasi yang mungkin ada di dunia kesenian, ini masih jarang kita temui. Saya tidak tahu ini kenapa persoalannya, tetapi ini setidaknya menggambarkan bagi kita, kayaknya kita masih kurang percaya diri untuk membuka ruang-ruang diskusi sesama seniman. Nah, harapannya ya mungkin ini FKPT telah membuat seperti ini sangat saya apresiasi sekali. Saya juga nih mendadak ini tahu informasi ketika saya duduk ini di sama teman-teman, rupanya ada informasi ini ya, langsung saya masuk. Artinya ini kita butuh hal-hal yang seperti ini lagi. Ke depan malah saya kira mungkin dari abang-abang sekalian yang bisa memfasilitasi atau ada jalan untuk merangsang teman-teman membuat hal-hal seperti ini, mungkin itu akan lebih baik. Ketika lembaga pemerintahan yang memfasilitasi ini, kayaknya kalau ini mungkin saya saja secara pribadi agak canggung ketika kita berbicara. Tetapi ketika itu yang mengadakan teman-teman seniman atau kawan-kawan yang memang di bidang mereka masing-masing, itu saya lihat riuhnya itu ada. Artinya tidak ada menjaga image, tidak ada ini persoalan-persoalan yang selama ini kita tidak ketahui, malah wah di situ terbongkar. Bukan persoalan berbicara keburukan ya, tetapi setidaknya kita bisa menggali informasi tentang kesenian, tentang apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk kemajuan kebudayaan di Aceh.
Nah, ini menarik sekali saya lihat, apalagi ini yang membuat program ini ya, ini lembaga tentang pemberantasan terorisme ya. Nah, sebenarnya ini kan agak ironis sebenarnya ya, tetapi tidak ada yang mustahil karena bicara kebudayaan itu bicara tentang kemajemukan, sangat baik, siapapun boleh untuk memfasilitasi seperti ini. Nah, saya menyambung apa yang Ju sama Langga tadi katakan, memang kelembagaan kesenian sekarang itu perlu diperkuat, dan itu menjadi salah satu sendi-sendi yang memang perlu kita perkokoh supaya alur kesenian di daerah kita ini tetap terjaga. Kemudian bagaimana struktur-struktur dalam berkesenian kita masih terpelihara. Saya pikir ini baik sekali. Banyak lembaga-lembaga tentang kesenian ada di daerah kita. Tetapi sepertinya ada beberapa yang memang berjalannya agak pelan, atau malah kadang yang ada yang seperti ada wujud tetapi nama ada wujudnya tidak ada. Artinya kalau bagi kami yang baru berkecimpung di kesenian ini seperti hilang kendali, hilang kemana kami harus mengacu, hilang pegangan. Karena setidaknya lembaga-lembaga yang bisa kami jadikan acuan ini tidak berjalan dengan semestinya. Tetapi beberapa lembaga yang memang ada yang mengurusi tentang kesenian yang bukan saya mau menceritakan seperti yang program sedang berjalan sekarang. Ini sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah C. Ada program-program membantu seniman selama masa COVID ini agar tetap berkarya, bukan hanya membantu untuk sekedar memberikan biaya, tetapi memang merangsang supaya kita tetap berkarya. Nah, artinya saya senang, tetapi ada kejanggalan bagi saya, bukan kejanggalan sih ya, mungkin idealnya hal-hal seperti ini bukan lagi pemerintah yang turun tangan, tetapi pemerintah ini supporting. Yang menjalankan itu ada lembaga-lembaga kesenian yang memang disupport oleh pemerintah. Yang pada akhirnya pemerintah itu tetap menjadi supporting, tetap mendukung apa kegiatan dan program seniman melalui lembaga-lembaga yang itu mengurusi bidang kesenian. Itu pandangan saya sebagai orang yang memang baru berkecimpung di kesenian. Halo? Teruskan. Ya, baik. Oke, kata Bang Jamal sudah dipahami, mungkin sudah bisa ditangkap kemana inti persoalannya. Mungkin dari saya itu aja sedikit. Oh, Bang Jamal di samping rupanya ya. Nggak mau ngomong dari tanya ngomong. Ya, habis Bang Tejo. Sudah dicukupkan dengan paksa ini. Oke, jika demikian halnya kami mengucapkan jutaan terima kasih. Bukan senang kalau bahasa Melayu nak jemput tuan-puan dari ujung sana. Ini sekarang ada kanda kita Bang Rafli Kandi dengan gitarnya. Silakan menyanyikan lagu boleh, berkomentar juga tidak apa, memberikan kritikan juga kami tunggu. Kami rindu sama kanda Rafli. Silakan kanda. Pak Rafli, bisa mendengar saya? Oh, nggak bisa, terputus. Nggak lagi, jadi memang susah sekali mengambil suara Pak Rafli. Saya ada sebuah pertanyaan untuk Pak Wirha ini. Sambil nunggu Pak Rafli bergabung lagi dengan kita. Pertanyaannya saya begini, sederhana saja. Dua pertanyaan saya. Ketika dengar tadi komentar Pak Om Jo sama Adinda Tejo, bagaimana pandangan Pak Wira jika negara mengatur seniman? Itu satu.
Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya awali dengan satu syair Harmoni Alam. Lihat dengan mata hatimu, bumi menangis terseduh-seduh. Lihat dengan mata hatimu, bumi menangis terseduh-seduh. Bencana datang silih berganti, barusan gempa, corona lagi, banjir bandang datang menerjang, oh tolong menjerit-jerit yang ketakutan. Banjir bandang datang menerjang, oh tolong menjerit-jerit yang ketakutan. Inilah tanda sabdanya Allah, mari renungkan, hai kawan-kawan. Sinyalnya di sana. Aduh. Sinyal di sana jelek. Naga dan kelak rasakan harmoni beri alam yang paling mahal. Hai anak dan cucu, kelak rasakan. Terima kasih. Ya, Silakan. Prof, Sohib aku ada Wira, ada kakak kita Kak Dikmala, ada Adinda Imam yang tidak pernah berhenti, nggak ada matinya. Ada teman-teman semuanya. Menurut saya bagaimana hari ini kita sebagai pelaku seni, pelaku budaya harus berinisiatif di setiap kondisi. Peran kita adalah pengkarya. Kita berkewajiban untuk selalu menumbuhkan semangat baru dalam situasi apapun. Bagaimana hari ini COVID ini menjadi sesuatu yang menakutkan, bahkan diabaikan. Banyak hal yang membuat peristiwa ini menjadi peristiwa yang kabur pada mata masyarakat. Tapi oleh sebab itu, bagaimana situasi ini kita bisa beradaptasi sebagai seniman, kita selalu harus tidak pernah berhenti mencoba pertama sekali memotivasi diri kita sendiri. Kemudian karya-karya kita juga menjadi motivasi pada lingkungan sekitar kita. Keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara terdekat kita harus saling berbagi semangat baru. Masih di copy nih ya?
Masih, siap. Kami tunggu. Kami dengar dengan Ya. Oke. Kami anak Ya. Wabil khusus kepada kita sebagai pelaku budaya, sebagai pelaku seni, menurut saya hari ini ruang untuk berkarya itu tidak pernah mati. Ruang berkarya itu tidak pernah berhenti. Apalagi situasi hari ini saya melihat ada respon yang cukup baik daripada pemerintah. Pemerintah hari ini memberikan ruang bagaimana seniman pada pelaku seni bisa mengaktualisasi dirinya dalam situasional dan kondisional ini. Ini kita sambut baik. Tetapi pada hakikatnya sebagai seniman, motivasi itu harus betul-betul muncul dalam diri kita sendiri. Saya teringat betul pada tahun 98 sampai dengan tahun 2004, dikala tsunami, itu karya-karya kita malah menjadi karya-karya yang sangat kontekstual dan menjadi penyemangat bagi masyarakat Aceh. Lagu Selanga misalnya itu lahirnya di kala konflik. Lagu Anak Yatim, syair Anak Yatim itu ditulis oleh Akanda Mediahus, itu betul-betul menghirup suasana konflik itu sendiri. Akhirnya lahirlah lagu Anak Yatim yang begitu membumi, yang begitu menjadi nilai kontemplasi bagi masyarakat Aceh pada khususnya, dunia bahkan. Begitu juga dengan corona ini, bagaimana corona pandemi ini menurut saya, bagaimana kita sebagai pelaku seni harus merespon keadaan ini menjadi sesuatu energi baru, menjadi semangat baru, yang mudah-mudahan kita bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Intinya menurut saya adalah bagaimana kita sebagai seniman, sebagai pelaku seni, terus berkarya dan terus berkarya. Ya, seperti lagu yang saya sampaikan tadi, itu lagu Harmoni Alam. Saya coba menjawab kegelisahan alam, kegelisahan manusia, kegelisahan penghuni bumi ini terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kearifan alam itu sendiri. Makanya saya buat syair Harmoni Alam. Baru 2 hari saya tinggalkan, baru semalam saya tinggalkan Aceh Jaya. Aceh Jaya hari ini berduka karena banjir yang sangat luar biasa. Kita tahu persis bahwa pada di tahun 80-an bagaimana PT-PT besar itu merambah hutan, akhirnya menyisakan nestapa yang sangat luar biasa. Intinya ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai pelaku seni, teruslah kita memotivasi diri kita, memotivasi keluarga kita, memotivasi lingkungan terdekat kita, kemudian karya-karya kita mudah-mudahan menjadi motivasi dan penyemangat baru untuk kita bisa beradaptasi dengan pandemi ini. Itu mungkin singkat dari saya, atau boleh ditambah satu syair lagi barangkali dengan Wira bisa sahut dari jauh dengan syair kembali barangkali. Ya, silakan. Ada syair kalau boleh disampaikan silakan. Kami tunggu. Ya, saya ceritakan sedikit bagaimana prosesi buat lagu kembali ini. Lagu kembali ini beliau datang kita tahun 2003. 2003 itu kita betul-betul di puncak eskalasi konflik yang sangat luar biasa. 2003. Tetapi lagu kembali yang ditulis oleh almarhum Mas Kirby yang hari ini kita tidak tahu di mana jasadnya. Kita bermohon pada Allah, Allah pandang amal beliau menjadi jihad bagi beliau. Syair kembali ini juga menuntun kita supaya kita itu semakin paham akan potensi diri kita sendiri. Nanti puisinya bisa disahut oleh sohib saya, Wira, insya Allah.
Ya, saya coba masih ingat. Lanjut, Pak Rek. Apa yang kau cari dengan desah nafas yang semakin terengah itu, kau temui hanya mimpi-mimpi dari berbagai ilusi. Sebenarnya menderamu. Kenapa ciptakan jalan berduri, padahal kau takut luka? Kenapa ciptakan luka di hati, padahal kau takut siksa? Kenapa ciptakan siksa? Oh, padahal kau tak berdaya. Jangan bermain api, nanti menjadi abu. Janganlah suka bermain, oh hati, nanti menjadi beku. Maka kembalilah menjadi diri, agar lebih kan berarti. Please, Wira. Mengapa kau berduri? Hati-hati. Kenapa bisa? Kalau berdaya, janganlah bermain api. Nanti menjadi, janganlah suka bermain. Jadi, maka cari diri. Kenapa ciptakan jalan berduri, padahal kau takut luka? Kenapa ciptakan luka di hati, padahal kau takut siksa? Kenapa ciptakan siksa? Oh, padahal kau tak berdaya. Jangan bermain api, nanti menjadi abu. Janganlah suka bermain, oh hati, nanti menjadi beku. Maka kembalilah menjadi diri. Bareng Wira. Agar lebih kan berarti.
Mantap. I love you full. I love you full. Selalu gembira, selalu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Amin ya Allah. Rabu malam kita bersama lagi, insya Allah Bapak Gubernur mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tabe untuk Prof. Kebersamaan, Kakak D, adikku, Imam, banyak yang lain lagi, Pak Jo, semua yang ikut, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini bisa ke-6 dan sangat sakral. Dan ini belum pernah bisa kita seperti ini ya Pak Joko ya. Ini bisa yang betul-betul. Dan terima kasih kepada Kanda Rafli yang telah memberikan kami spirit, memotivasi kami di Aceh, dan alhamdulillah karena saya tidak ada kata-kata million thanks, jadi jutaan terima kasih kepada Kanda yang telah memberikan kami ini betul-betul iktibar pelajaran sangat berarti di petang ini, dan ini akan kami sebarkan kepada adik-adik di Banda Aceh, kepada semua khalayak di Aceh, dan kami berdoa semoga Kanda terus sehat, berbakti kepada rakyat, dan tentu saja kami akan menunggu karya-karya Kanda selanjutnya, dan yakinlah di setiap nadi Kanda kami ada doa untuk Kanda kami titip, karena Kanda seniman Aceh yang betul-betul bagi kami maestro. Demikian Kanda, saya tidak ada lagi speechless kalau bahasa Inggrisnya, tidak ada lagi kata-kata untuk bisa menggambarkan suasana keheningan ini. Meskipun kita berjauhan, tapi ada suasana yang kami di sini merasakan suasana tersebut, dan kami di sini beberapa teman Pak Edi juga merasakan ada energi dari lagu, dari seniman, dari begitu Pak Wira menyambut dengan puisi. It was amazing, luar biasa, dan saya tidak pernah menyangka bisa kami seperti ini sakralnya. Ya, saya silakan Pak Wira. Tadi ini ketemu dengan sahabat. Ya, tadi lagu yang dinyanyikan Pak Rafli tadi sudah diceritakan. Ini menarik, ada di album apa Rafli? Album Ranu Ainal Marziah. Ya, jadi suatu hari beliau sedang rekaman di Jakarta. Saya mau kebetulan dekat tim rekaman di 9 saya datang, saya call Pak Ju bilang, kami lagi rekaman di studio saya, langsung ke tempat rekaman. Begitu lihat muka saya nggak tahu apa yang dipikirkannya, baca puisi langsung, yang mana putar lagu-lagu yang ini. Oke, saya cek di bar yang mana, berapa bar, saya lihat ketukan segala macam, saya ada sekali, oke, langsung take. Jadi dari beliau. Wow. Jadi itu puisi ini. Baik. Terima kasih Pak Red ya. Tadi ada pertanyaan ya. Baik. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari ya, menyahuti pertanyaan ini datang dari isu yang disampaikan oleh Pak Jo dan Tejo ya, tentang peran lembaga kesenian. Lalu Pak KBA menangkap bagaimana negara mengatur seniman. Saya jawab ini Pak KBA, dua terminologi di sini. Yang pertama adalah negara mengatur, dan term tentang seniman. Jadi saya akan bahas peran negara adalah mengatur tata kelola hidup bersama. Mengatur tata kelola hidup bersama. Nah, artinya itu metodologis. Ya, menyiapkan mesin-mesin produksi, fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pelayanan umum, mengatur moneter keuangan. Jadi mengelola terhadap ya. Ya, ini ada teman saya nanti, itu teman dari jauh di Australia, si Murtala ya, yang halo Murtala, di situ tulisan namamu Samsung Galaxy S7. Harusnya Murtala tulis di situ Murtala. Oke, saya lanjutkan. Jadi ya Pak ya, termnya jelas ya. Tugas negara itu adalah mengatur tata hidup bersama bangsa yang majemuk.
Lalu ada seniman. Seniman ini adalah warga negara, subjek manusia yang entitasnya bisa setara dengan profesi lain, bisa dosen, wartawan, aktivis, atau jenis apapun, guru, nelayan, dan lain sebagainya. Dan mereka inilah yang tata kelolanya diatur oleh negara. Nah, pertanyaan tadi agak tricky, agak berat pertanyaan. Bagaimana negara mengatur seniman? Ya. Nah, negara tidak bisa mengatur dalam arti substantif. Karena ada apa yang disebut dengan ekosistem kehidupan seniman, independensi, ya, kemerdekaan berpikir, itu berlaku untuk semua negara, semua rakyat, advokat. Jadi bukan hanya seniman, wartawan, dosen, pemikir. Nah, bagaimana negara mengatur wartawan, mengatur dosen, mengatur profesi-profesi lainnya? Jadi makanya harus dipisahkan. Nah, karena negara sifatnya metodologis, yang substantif itu ada pada rakyat, ada pada seniman. Negara tidak bisa mengatur seniman dalam artian substantifnya sebagai entitas seniman. Ya, karena seperti juga yang warga yang lain, seniman memiliki kebebasan mengatur hidupnya sendiri sebagai warga negara dalam arti substantif. Dalam arti metodologis, negara yang berperan menyiapkan sekolah, kalau sakit ke rumah sakit, kalau perlu nyimpan uang ada PN dan seterusnya. Maka sebenarnya kalaupun ada regulasi yang mengatur, sama saja. Ada regulasi yang mengatur kehidupan dosen, ada regulasi yang mengatur kehidupan advokat, ada regulasi yang mengatur kehidupan bisnis, ada regulasi yang mengatur kehidupan berkesenian. Ya, jadi itu metodologi saja. Di dalam praktik hidup berkesenian itu biasanya negara, praktek yang sudah dilakukan, negara biasanya memberikan subsidi bukan kepada seniman, tetapi memberikan subsidi pada aspek-aspek luhur bangsa yang harus dipertahankan. Kebudayaan apa lama, ya, tradisi, ya, karena ada nilai-nilai yang harus diwariskan. Sementara ada jenis kesenian yang populis, yang marketable, ya, yaitu mungkin dia akan hidup dengan ekosistemnya sendiri. Jadi tidak ada logika bisnis di dalamnya. Maka kalau pertanyaannya tadi mengarah kepada apakah si seniman bisa diatur, nggak perlu diatur, ya, karena dia ada aspek kebebasan, ada aspek kemanusiaan, dan oke. Ya, jadi saya kira hubungan antara warga, antara seniman dengan negara persis sebangun dengan hubungan rakyat secara umum dengan negara. Tidak bisa masuk ke dalam intervensi. Tapi kalau tadi disinggung mengenai perlu regulasi, itu sama seperti regulasi bagaimana undang-undang tentang pers yang mengatur kehidupan pers dan mengatur bagaimana wartawan bekerja, ada kode etik dan seterusnya, kode kondak. Saya kira semua profesi. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Pak Wira. Ini ada teman kita dari sini, dari Tonga apa Samoa ini? Belum. Dia belum Ini ngomong. kayaknya dari apa? Dari New Zealand ya? Ya, itu namanya Samsung Galaxy S7. Silakan Bang Murtala, silakan komen. Kami ini lagi bincang. Komen itu Ibu Hesi nggak masuk, dari balai juga. Ini tanpa terasa kita sudah 2 jam, ini udah kayak radio pub ini. Dan nggak terasa ini 2 jam, tapi saya stop nanti pada jam 4 lewat sedikit ya Pak Joko ya. Ya silakan Bang Murtala memberikan komen sedikit dari Sydney kepada kami di Banda Aceh, dan alhamdulillah Banda Aceh hari ini kami bersalju Pak. Lama kali ketawanya. Silakan Bang, kami tunggu Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang KBA. Saya dapat informasinya di grup WhatsApp kita, di grup WhatsApp itu waktu Bang KBA ngirim posternya. Saya secara pribadi memang sebenarnya cukup haus informasi tentang diskusi tentang hal ini, apalagi yang berkaitan dengan Aceh. Saya menangkap fenomena
corona ini bagi saya inilah rezekinya saya. Saya bisa hadir di diskusi-diskusi seperti ini, bertemu dengan Bang Wira, bisa mendengarkan Bang Rafli menyanyi. Dan ini sangat luar biasa untuk saya secara personal, karena ini menambah semangat semangat juang keacehan saya itu ketika mendengar diskusi ini. Dan saya terus mencari ruang-ruang ini karena memang benar-benar haus sekali dan kering sekali, kan nggak ada kerannya mencoba melihat Aceh itu. Walaupun kadang-kadang juga mendengar tidak diskusi yang ini, tapi mendengar diskusi yang lain itu membuat geram juga kan, bikin gerah gitu kan. Karena kita kan kondisinya jauh, tapi rasanya dekat gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini cukup menarik, apalagi misalnya tadi dengar Bang Rafli nyanyi. Bagi saya itu kan mendengar Rafli katakanlah ya, mendengar Rafli itu seperti melihat Aceh, mendengar lagu-lagu Rafli itu seperti melihat Aceh masa lalu, hari ini, dan masa depan gitu. Informasi yang dihadirkan begitu kuat dan karakter keacehannya melalui suara beliau gitu, itu memang sampai. Kita sampai gemetar gitu kan. Mungkin kalau dulu ada almarhum Bang Muklis gitu ya. Nah, saya melihat kalau saya komennya begini. Kalau saya melihat secara luar lah, misalnya hari ini informasi tentang pemerintah Aceh membantu para seniman gitu kan. Tapi kalau saya sih membalik-balik karena mungkin ini saya kan agak kualat karena tinggalnya di luar negeri juga, udah kualat lah. Acehnya udah Aceh Milan gitu. Cara pandangnya udah dibalik-balik gitu. Mohon maaf sedikit. Di Australia ketika corona menghantam Australia awal-awal, yang pertama dibantu itu seniman. Seniman di sini dimanjakan gitu karena memang kita mendapat banyak sekali informasi awal pertama sekali pemerintah nggak bantu uang, tetapi membantu dengan pelatihan yang gratis cukup banyak. Jadi bagaimana menggunakan Zoom itu ada istri saya kan seniman terdaftar punya ABN Australian Business Number dan punya tax file number, pekerjaannya seniman. Kita dikontak oleh agen-agen dari pemerintah itu untuk mengikuti pelatihan Zoom, bagaimana membuat kelas yang baik dengan Zoom, lalu membuat akun-akun YouTube sehingga karya-karyanya bisa dijual di YouTube. Kalau ada Spotify yang untuk lagu. Nah, pemerintah di sini hadir membantu. Saya kan sepakat dengan yang dikatakan Bang Wira, wah kita bisa dengan memasukkan karya kita di YouTube. Tetapi kalau hanya memasukkan itu kita seperti memasukkan jarum ya, satu jarum di tengah jerami, Bang. Karena banyak sekali tanpa ilmu, karena seniman memang hebat, dia bisa membuat karya, tetapi hari ini dia harus membuat karya tidak dengan mata penonton, tapi dengan mata kamera. Dan itu harus dilatih. Nah, di sini yang kita inginkan, kalau saya sih bicara kesenian, di sini yang harusnya negara hadir. Mendidik para seniman, bagaimana dia bisa dekat dengan teknologi ini. Dan itu yang dilakukan di Australia awal-awal. Ini pengalaman. Dan kalau yang di Aceh kan yang terjadi sebaliknya, dana kesenian itu dipotong besar sekali di dinas, itu yang informasi saya dapat, untuk penanganan COVID. Yang hari ini kalau kawan-kawan seniman juga mendapat bantuan, saya pikir itu jumlahnya sangat sedikit dari yang dipotong itu. Itu pandangan saya. Karena bagi saya adalah bukan nilai uangnya, tetapi adalah harusnya COVID ini bisa membuat seniman Aceh tidak hanya bisa berkarya yang sangat berkualitas, tapi juga membuat mereka hebat. Mereka kenal dengan YouTube, mereka bisa misalnya melakukan workshop dengan Sardono di Solo. Karena kan mengundang Sardono nggak perlu mahal, nggak perlu sediakan tiket pesawat, kalau tari misalnya, atau Eko PC, atau misalnya siapa di puisi yang kita ingin, bahwasannya misalnya seniman tari harus hebat. Dia butuh apa? Butuh keilmuan. Dari orang ini nggak? Bisa nggak? Dari orang ini bisa nggak? Dan semuanya bisa kita hadirkan dengan harga yang cukup murah. Webinar kalau 10 juta meledak, Bang. Bisa ngundang internasional kita, karena kan nggak bayar apa-apa. Nyediain air putih juga nggak kita kan. artinya ilmu penting sekali. Dan ini yang saya senang sekali ketika di Australia kita dihadirkan ilmu dulu. Maka mungkin awal-awal itu ketika saya dapat informasi itu ketika corona mulai terjadi, saya sangat khawatir tentang Aceh.
banyak curhat saya pernah curhat dengan Bu Rini, telepon Bu Rini sampai 1,5 jam saya sama Bu Rini itu teleponan, curhat saya, takut saya dengan melihat Aceh, gimana nih senimannya nggak disentuh apapun, walaupun kawan-kawan seniman berpikir, wah kita butuh, seniman butuh ruang, seniman butuh uang, tapi juga dia butuh ilmu. Nah, ilmu ini yang harus dihadirkan oleh negara. Kalau saya gitu, kalau aturan nggak usah dibuat lah. Kalau saya, jadi negara harus menghadirkan keilmuan ini melalui ya dana-dana pelatihan-pelatihan untuk seniman. Nah, kalau dia udah tahu membuat karyanya dia udah punya, Aceh memang hebat, jujur aja. Secara tradisional, secara kontemporer, karyanya bagus sekali. Saya nggak tahu misalnya pengalaman teknis ya itu. Ketika Bang Rafli menyanyi tadi, lalu Bang Wira memasukkan, itu nggak akan mungkin enak didengar oleh saya karena secara Zoom itu ada delay gitu kan. Dan itu bisa loh disiasati Bang, tapi ya memang prosesnya beda di setting Zoom. Nah, pelatihan-pelatihan begitu yang teknis yang kita anggap sepele, tapi itu kan akan berpengaruh pada pendengaran penonton. Mata kita, telinga kita sekarang dirubah dari yang live menjadi yang seperti ini. Misalnya saya menonton Bang Wira hari ini, yang ini, itu Bang Imam itu sebelah tangannya nggak kelihatan tuh. Karena batasnya kameranya saya, bukan secara umum kan. Artinya ini yang harus terdidik kan. Mungkin itu, kalau untuk damai, saya pikir kesenian hari ini harus menjadi alat kampanye. Untuk terus mengkampanyekan kedamaian. Kedamaian ini kan luas sifatnya, menjaga hutan, menjaga alam, ya seperti Bang Rafli bilang tadi, mungkin dan kawan-kawan bilang, berkomunikasi dengan yang baik. Aceh, saya sulit sekali menerjemahkan Aceh. Kadang-kadang kalau kita baca informasi, kita seakan-akan tertutup, tapi seakan-akan terbuka gitu. Melihat Aceh itu kalau dari luar lain, kalau saya pulang ke Aceh itu lain lagi. Saya melihatnya itu seperti ada dua sisi yang sangat berbeda. Ketika saya melihat dari Australia kesannya tertutup, tapi ketika saya di Aceh, Aceh itu terbuka sekali gitu. Karena memang image yang dibangun, saya nggak tahu siapa yang membangun image ini. Kadang-kadang media, apalagi media internasional itu, mohon maaf, media internasional, media Australia itu tidak akan pernah membuat kalau misalnya Aceh beritanya positif. Tapi kalau ada orang yang dicambuk di Aceh, langsung masuk media Australia. Jadi memang image yang dibangun memang ya itu image. Nah, dan itu yang harus kita rubah. Merubah image ini. Dan salah satu bagi saya, tugas saya sebagai orang Aceh di Australia itu menerjemahkan image ini. Bosannya, apa yang kamu bilang, apa yang kamu anggap tentang kampung saya itu nggak benar. Kalau kamu ke kampung saya, kamu bisa minum kopi sampai jam 12 malam, atau jam 2 malam, tanpa disuruh pulang misalnya. Memang, dan itu sulit menerjemahkan itu. Dan saya pikir kesenian mampu menerjemahkan ini, mampu menjadi alat kampanye. Mungkin saya itu aja Bang, makasih banyak Bang Wira, makasih banyak Bang Imam, Kak D. Saya dengar dari semuanya, saya mulai dari awal nih Bang, tapi saya awalnya itu jujur aja secara personal masuknya di Facebooknya Kak D Kemalawati. Awalnya saya masuk ke Zoom, teknis, suaranya koneksinya nggak bagus, saya pindah ke live-nya Facebook Kak D Kemalawati. Kemudian ketika saya pikir, ini Bang Rafli udah mau nyanyi, saya masuk lagi ke Zoom. Oh gitu. Jadi saya hadir dari awal ini sebenarnya, laporan aja. Oh. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya mau tanya di belakang itu lukisan siapa, Bang? Waduh. Itu, Bang. Yun Lingga, 2005, pelukis dari Bali. Apa istri Abang itu, Bang? Bukan. Bukan, nggak ada kaitannya itu. Cuman lukisan aja, lukisan orang aja. Kalau kami seniman, apapun kan kami tanya, Bang. Oke, ini sudah 2 jam. Saya rasa saya tidak mau memanjangkan sampai 2 jam setengah. Dari jam 2 tadi kita live, dan saya rasa juga para narasumber di sini amat luar biasa. Dan saya tidak punya kata untuk menyimpulkan. Tidak kami juga dari FKPT mendapatkan peserta dari sini, kemudian dari Balai ada Ibu Hesi sudah masuk, kemudian Ibu Rini yang standby. Insya Allah nanti kita akan kerjasama Bu Rini ya antara FKPT dan
BPNB ya. Jadi kami juga main di budaya di Damai, siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi. Sekali kita buat bisa ketujuh di balai nanti, dan saya masih menagih hutang dari teman-teman balai duriannya Bu, kolak duriannya. Kemudian saya nggak pernah lupa, kemudian ada Abuya Saifuddin Batasan bergabung dari Lamklat, kemudian Tejo, Yahlai, kemudian Fuadi Berdu, kemudian Adinda Munawar Nasir. Semuanya terima kasih kepada para peserta, meskipun ini ternyata saya tidak menduga ada orang yang mengikuti dari awal. Mantap sekali Prof. KBA sudah mengangkat tema ini. Semoga ke depan lebih sering. Insyaallah siap akan kami teruskan, dan Bang Murtala jangan kapok untuk terus berzoom dengan kami dari Australia. Kami tunggu ide-ide cemerlang. Kemudian kepada teman-teman FKPT, Pak Joko, Pak Dedi, Bang Mardian, kami tunggu nanti akan ada serangan rilisnya dari FKPT. Kalau minggu lalu topiknya agak sedikit panas, topiknya Wahabi dan Aswaja di Aceh. Jadi minggu ini kami belok sedikit, topiknya menjadi agak sedikit stop budaya. Jadi dan seniman dalam masa Covid, dan saya yakin sekali semangat dari Pak Araf tadi, Pak Rafi dengan nyanyian beliau disambut dengan puisi dari Pak Wira. It was really amazing. Kemudian kita punya maestro juga Ibu Deknong Kemalawati yang sangat juga luar biasa, yang sudah mencapai saya rasa makrifat dalam dunia perpuisian. Saya baca karya beliau itu. Kemudian Bang Imam yang tadi saya sudah catat tadi itu, yang poin beliau tadi amat luar biasa, misalnya tentang alam semua ya. Dan saya rasa saya berdoa semoga Bang Imam terus berkarya pada kami orang anak-anak muda Aceh, dan terus membina mereka supaya tetap istiqomah di dunia persenian. Kepada Abang dengan 99 nama, ya betul ya, Agam, ya semuanya terima kasih jutaan, terima kasih Ibu Rini, semua sekali lagi terima kasih jutaan, terima kasih. Akhirul kalam, salam FKPT, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.